Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Elvira Rustina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar 3.3 siklus akuntansi perusahaan jasa berkaitan dengan buku besar. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan, mulai dari bukti transaksi sampai jurnal umum. Kali ini akan Ibu lanjutkan tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan untuk poin buku besar. Setelah kita membuat jurnal umum, maka berikutnya kita adalah membuat buku besar. Jadi setelah jurnal umum kita buat selesai, maka langkah berikutnya kita membuat buku besar. Sebelum lebih jauh, bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar? Terlebih dahulu, kalian harus memahami bentuk-bentuk buku besar serta pengertian dari buku besar. Buku besar atau dikenal dengan istilah ledger yaitu merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar dilakukan untuk mencatat akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban secara terinci. Ada beberapa bentuk buku besar, yaitu ada 4. Yang pertama adalah bentuk T-form. Jadi hanya seperti huruf T. Sebelah kanan untuk mencatat transaksi yang berada di sebelah debit dan yang kiri untuk mencatat transaksi yang berada di sebelah kredit. Berikutnya adalah bentuk 2 kolom. Nah, kalau bentuk 2 kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Kemudian tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Ini hampir sama dengan bentuk T-form, hanya saja pada bentuk 2 kolom ini ada tambahan yaitu kolom untuk tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Sebelah kanan juga untuk posting dari jurnal umum yang berada di sebelah debit, yang sebelah kiri nanti digunakan untuk memposting transaksi yang berasal dari jurnal umum sebelah kredit. Nah, berikutnya yaitu yang bentuk 3 kolom. Nah, kalau bentuk 3 kolom terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, kemudian ada saldo. Jadi di sini nanti keuntungannya kita bisa ada jumlah dari saldo tersebut. Sedangkan yang keempat yaitu bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom ini terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, ada saldo, debit, dan kredit. Jadi nanti di sini saldonya sudah diketahui, posisinya ada debit, ada di kredit. Nah, masing-masing bentuk kolom memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi kalau T-form, kelebihannya apa? Kelebihannya buatnya gampang. Tapi nanti di akhir ini banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena nanti di sini kita harus menjumlah. Begitu juga yang 2 kolom. Yang 3 kolom sudah ada saldonya, kelebihannya. Tapi saldonya masih belum tahu ada di debit atau di kredit. Nah, kelemahannya apa? Bentuk kolomnya banyak. Yang 4 kolom apa? Yang 4 kolom kalau buat kolomnya banyak. Tapi kelebihannya apa? Nanti kelebihannya di akhir periode kita sudah tahu saldonya. Sehingga saldo itulah yang nanti akan kita pindahkan, jadi tidak perlu lagi menghitung. Baik, berikutnya yaitu bagaimana proses posting ke buku besar. Nah, ini adalah
langkah-langkah proses posting ke buku besar. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana proses posting. Nah, ini ada sebuah contoh proses posting dari jurnal umum yang sudah kita kerjakan beberapa hari yang lalu pada saat kita latihan jurnal umum. Nah, misalnya di sini ada jurnal umum tanggal 1, ada kas, kendaraan dan modal, ada kas, ada utang, ada perlengkapan, dan ada kas. Nah, dari akun ini ada berapa akun yang muncul? Nah, di sini ada, kita hitung, kita coba ada berapa akun sih yang sebenarnya yang muncul, sehingga nanti kita mempersiapkan buku besar, tidak kekurangan dan juga tidak kelebihan. Kalau buku besarnya itu namanya sama, kita hitung 1. Tetapi kalau namanya berbeda, kita hitung sendiri-sendiri. Yang pertama ada kas, ada kendaraan, ada modal, ada utang bank, ada perlengkapan, ada utang usaha. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kasnya ada 3, kita hitung 1. Utang bank dengan utang usaha berbeda, sehingga harus kita hitung satu-satu. Nah, berapa buku besar yang harus kita buat? Buku besar yang harus kita buat yaitu ada 6. Nah, ini contohnya. Kita sekarang coba membuat yang 4 kolom. Nah, ada kas, kodenya. Nah, jangan lupa diberi kode. Seperti waktu kemarin saya terangkan pengkodean. Pengkodean harus sesuai dengan kelompok akun. Kas, kodenya 11. Perlengkapan, kodenya 112. Kendaraan, kodenya 121. Karena kendaraan di sini adalah yang pertama kali. Ya, jadi kelompok harta lancar dulu, kemudian kelompok harta tetap. Untuk menulis akun harus urut juga. Buku besar di buku besar ini, yang pertama kas dulu, kemudian perlengkapan dulu. Tidak boleh ujuk-ujuk kemudian langsung kalian menulis perlengkapan, menulis modal, tidak boleh. Di buku besar penyusunannya untuk menulis buku besar akun harus sesuai dengan pengelompokan. Jadi kas, perlengkapan, kendaraan, utang usaha, utang bank, modal. Nah, kita beri kode. Bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama yaitu kita lihat buku besar dulu. Kita jurnal umum dulu. Di sini kas. Kasnya ada di sebelah debit. Tanggal 1 Desember 2019. Nah, maka di buku besar kita cari buku besar yang kita beri nama tadi kas. Nah, kemudian kita beri tahun yaitu 2019. Nah, jadi kita tulis dulu tahunnya, kemudian bulannya Desember. Nah, Desember, kemudian tanggalnya tanggal 1 tadi. Nah, kemudian uraian, nah ini kan tanggalnya. Kemudian uraian di sini kita ambilkan di jurnal umum keterangan. Nih, di keterangan. Kemarin kan sudah saya beritahu bahwa setelah membuat transaksi, tiap transaksi itu harus diberi keterangan. Nah, fungsi keterangan inilah nanti yang akan dibawa ke buku besar. Jadi di sini keterangannya apa? Tadi keterangannya adalah investasi awal. Nah, referensinya ditulis apa? Referensinya ditulis di sini. Tadi kan CU1 dari jurnal umum halaman 1. Maka di sini ditulis referensinya CU1.
Kemudian masukkan debit. Angkanya debit berapa? Nah, tadi kan di debit 30 kas. Nah, kita masukkan kas debit 30. Nah, 30, maka kalau ini di debit, maka nanti saldonya ada di debit 30. Nah, ya. Kemudian di sini kode 111, perkiraan nomor ini 111, ini kamu pindah ke jurnal umum. Di kolom referensi kamu tulis tadi 111. Nah, berikutnya kalau sudah kas, kemudian kendaraan. Nah, sekarang postingnya bagaimana? Sama caranya. Kita cari nanti buku besar kendaraan. Nah, mana? Oh, ini kas, ini perlengkapan. Nah, ini kendaraan. Nah, tadi kendaraan tanggalnya kita copy. Di kendaraan. Oh, kita tulis aja 2019, kemudian Desember, tanggal 1. Uraiannya dari mana? Tadi uraiannya sama. Uraian diambil dari kolom ini, investasi awal. Nah, di sini maka ditulis investasi awal. Nah, kemudian referensinya tadi kan halamannya dari jurnal umum 1. Nah, kemudian berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya 18 juta. 18 juta di debit, maka di sini juga dimasukkan di debit. 18. Nah, saldonya juga nanti kalau ini di debit, maka saldonya ada di debit 18 juta. Nah, berikutnya kalau sudah, jadi nanti postingnya harus urut biar tidak ada yang tertinggal. Tadi kas sudah, kendaraan sudah. Nah, kendaraan harus dikasih kode referensinya. 1, 2, 1. Ini buktinya kalau sudah diposting. Berikutnya modal. Kita cari buku besar modal. Ah, ini buku besar modal. Cari buku besar modal. Nah, ketemu di sini. Kita tulis tanggalnya. Nah, kemudian tadi kan investasi awal. Keterangannya kolomnya kan investasi awal. Kita tulis investasi awal. Tadi jurnal umum 1. Tadi JU1. Jumlahnya, nah, di sini modal itu kan jumlahnya di kredit 48. Maka ketika diposting di buku besar harus diletakkan di kredit. Berapa jumlahnya? 48. Nah, 48. Angkanya tidak nampak. Nah,
Kemudian nanti saldonya di sini juga ditulis di kredit 48. Nah, jadi kalau awal pertama kali memposting ke buku besar, kalau saldonya itu angkanya ada di kredit, maka saldonya ada di kredit. Tetapi kalau sudah langkah berikutnya, transaksi berikutnya, tidak berlaku semacam ini, tetapi harus dikurangkan atau ditambahkan. Nah, nomor kode 311, kita pindah nomor 311, kita pindah di jurnal umum di sini sebagai tanda sudah diposting 311. Nah, selesai. Tanggal 1 selesai, maka berikutnya adalah tanggal 4. Nah, tanggal 4 kita masukkan kas di debit 5 juta. Nah, maka cari buku besar kas. Nah, tahun bulan tidak usah ditulis lagi, cukup ditulis sekali. Kemudian tanggal 4 yang kita. Nah, uraiannya dari mana? Uraiannya dari sini. Nah, keterangannya kan utang BPR, maka di sini ditulis di kolom uraian atau keterangan bunyinya adalah utang BPR. Nah, dari mana referensinya? Dari jurnal umum halaman 1, JU1. Tadi kan 5 juta di debit, kita masukkan 1. Nah, kalau sudah transaksi yang kedua, tidak berlaku kalau kita menulis di sini di debit, maka saldonya di debit, tidak berlaku demikian. Tetapi kita harus menambahkan. Tadi saldonya kan ada di debit 30. Debit dengan debit ditambah. Jadi 30 ditambah 5 sama dengan di debit 35. Nah, saldonya. Jadi kalau debit dengan debit ditambah, debit dengan kredit dikurangi, kalau kredit dengan kredit nanti juga ditambah. Nah, kode 111, jangan lupa kita pindah ke jurnal umum sebagai tanda ini sudah diposting. 111. Nah, kemudian berikutnya adalah utang bank. Nah, utang bank. Kita cari di buku besar ini, kita posting. Ada utang bank. Mana utang bank? Nah, ini utang bank. Nah, utang bank kita tulis. Nah, tanggalnya kan tadi tanggal 4. Nah, tulis. Uraiannya tadi kan utang BPR. Nah, dari JU1. Nah, tadi dikredit. Nah, 5 juta. Kalau pertama kali langsung pindah kredit. Tapi kalau sudah transaksi berikutnya tidak berlaku, kredit harus diletakkan di kredit, tapi harus dijumlah atau dikurangi. Jangan lupa 212 kita pindah di jurnal umum. 212. Nah, selesai. Berikutnya tanggal 5. Tanggal 5 perlengkapan. Cari buku besar perlengkapan. Mana buku besar perlengkapan? Ini. Nah, buku besar perlengkapan kita tulis tanggalnya.
Jadi tanggalnya tanggal 5, kita tulis tanggal 5. Nah, kemudian di kolom ini tadi keterangannya kan dibeli dengan sebagian utang. Nah, maka di sini kita tulis kalau perlengkapan, berarti di sini kita tulis, dibeli dengan sebagian utang. Nah, kemudian keterangannya tadi juga dari JU1. Perlengkapannya berapa? Perlengkapannya 2.500.000. Kita masukkan di sini. Oh, ini keliru. Dengan 2.500.000. Kalau debit, maka saldonya nanti di sini debit karena pertama kali kita posting. Tapi kalau sudah nanti bukan yang pertama kali, tidak berlaku pindah saldo debit harus pindah debit, kredit harus pindah kredit, tidak. Nah, nomor perkiraannya 112, kita pindah 112. Nah, selesai di 112, berikutnya kas. Nah, kas ada di kredit, maka harus diletakkan di kredit. Coba kita posting, cari lagi buku kas. Tadi kas 5, tanggal 5. Kok tanggal 3, tanggal 5. Nah, keterangannya tadi kan dibeli dengan sebagian utang. Nah, apa yang dibeli dengan sebagian utang? Kan tadi kan belinya perlengkapan. Berarti dibeli perlengkapan. Tadi kan perlengkapannya ada dibeli secara utang, ada tunai. Nah, ketika di sini untuk kas, maka dibeli perlengkapan. JU1. Nah, tadi kan di kredit. Nah, ini. Tadi kasnya kan ada di kredit 1 juta. Maka di sini di buku besarnya ditulis di kredit 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti ini bukan berarti kredit 1 juta pindah di sini 1 juta, tidak. Tetapi harus dikurangi. Saldonya kan tadi debit 35. 35 karena kredit harus dikurangi. 35 dikurangi 1. Ketemu 34. Karena yang lebih besar tadi saldonya 35 sama 1 kan lebih besar 35. Nanti saldonya diletakkan di sini. Saldo berapa? Saldonya 34. Nah, kemudian berikutnya 111. Masukkan ke sini 111. 1, 2, 3. Nah, terakhir utang usaha. Nah, utang usaha, cari buku besar utang usaha. Nah, di sini utang bank tadi utang usaha. Tanggal 5. Nah, tadi kan utang usahanya untuk apa? Utang usahanya tadi beli perlengkapan. Nah,
Kemudian referensinya jangan lupa ditulis. Tadi datanya diambil dari Jurnal Umum halaman 1. Nah, tadi utangnya dikredit, harus diletakkan di kredit. Karena ini pertama kali, kita tinggal memindah saja di kredit. Jadi kalau pertama kali tinggal memindah, tapi kalau untuk transaksi berikutnya tidak memindah, tapi harus mengurangi atau menambah. Jangan lupa 211. Nah, kita posting ke sini. 211. Nah, selesai. Berarti semua transaksi sudah diposting. Kalau sudah selesai, semuanya sudah diposting, berarti pekerjaan kita untuk memposting jurnal umum ke buku besar sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan hari ini kalian bisa memahami. Untuk lebih lanjut, kalian memahami posting jurnal umum ke buku besar, silahkan kalian latihan dari buku besar, buatlah buku besar 4 kolom ya. Transaksinya dari pekerjaan kemarin, kalian kan sudah membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum itu silahkan kalian posting ke buku besar menggunakan buku besar 4 kolom. Baik, anak-anakku yang berbahagia, selamat bekerja, selamat mencoba. Kita kembali ketemu pada tahap siklus akuntansi yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Karena tahap yang pertama kita sudah selesai, yaitu tahap pencatatan yang terdiri dari pencatatan bukti transaksi, jurnal umum, dan posting ke buku besar. Jadi kalau buku besar sudah menguasai, nanti kalian bisa masuk pada tahap pencatatan yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Baik anak-anakku yang berbahagia, kita ketemu pada pertemuan berikutnya dengan pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan jasa tahap yang kedua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.